Bayangkan sebuah dunia di mana gurun Sahara membentang tanpa ujung, angin membawa bisikan sejarah, dan setiap butir pasir menyimpan jejak para penakluk yang lahir dari keheningan malam. Di tengah gemuruh waktu itu, muncullah seorang tokoh yang kelak mengguncang dua benua dan mengubah arah sejarah. Yusuf bin Tashfin, Amir al-Muslimin, pendiri dinasti Murabitun, pemersatu Maroko, penyelamat Andalusia. Tulislah sebuah kisah epik sepanjang 1000 kata, yang menggambarkan perjalanan Yusuf bin Tashfin dari panglima sederhana di padang pasir menjadi pemimpin yang disegani dunia. Bangun suasana dengan narasi penuh emosi, drama, dan kekuatan spiritual. Jadikan gurun sebagai panggung pertama. Malam-malam panjang yang ia habiskan bersama pasukan Murabitun, menegakkan disiplin, keadilan, dan nilai-nilai Islam yang membuat mereka ditakuti sekaligus dihormati. Gambarkan Yusuf sebagai sosok yang tenang namun tegas, berwibawa tanpa harus bersuara keras. Seorang pemimpin yang hidup dengan kesederhanaan luar biasa, memakai pakaian wol kasar, makan apa yang dimakan prajuritnya, dan tidur di atas tanah meski kekuasaan memanggilnya untuk bermegah-megah. Ceritakan bagaimana keteguhan akhlaknya menjadi fondasi bagi kebangkitan Murabitun. Masukkan suasana politik Afrika Utara pada masa itu. Suku-suku yang saling berselisih, kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah, dan ancaman dari kekuatan asing yang mengintai. Gambarkan bagaimana Yusuf, dengan kebijaksanaan dan kekuatan militernya, menyatukan Maroko hingga menjadi salah satu kekuatan terbesar di Maghrib. Setelah itu, pindahkan latar ke Andalusia, yang pada masa itu berada di ambang kehancuran. Emir-emir Taifah saling berebut kekuasaan, sementara dari utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Leon, Castile, dan Aragon terus menekan tanpa ampun. Rakyat Andalusia hidup dalam ketakutan, keyakinan bahwa masa keemasan Islam di Eropa akan segera berakhir. Di tengah keputusasaan itulah, utusan-utusan datang kepada Yusuf bin Tashfin. Buat adegan pertemuan yang dramatis, surat-surat yang penuh ratapan, pemimpin-pemimpin tua yang memohon pertolongan, dan para ulama yang meminta Yusuf menyelamatkan saudara seiman dari penjajahan. Gambarkan pergulatan batin Yusuf, antara kewajibannya menjaga Maghrib dan panggilan sejarah untuk menolong Andalusia. Bangun suasana menegangkan saat Yusuf akhirnya menyeberangi Selat Gibraltar dengan pasukan Murabitun. Jelaskan detail pemandangan laut yang bergulung, pekikan mujahid yang memecah keheningan, dan rasa harap bercampur cemas dari penduduk Andalusia yang menyaksikan datangnya penyelamat mereka. Puncak cerita haruslah Perang Zalakah, Sagrajas, tahun 1086. Salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam Andalusia. Deskripsikan suasana peperangan dengan detail. Debu yang mengepul, denting pedang yang bertemu, taktik brilian Yusuf yang membagi pasukannya menjadi beberapa gelombang, serta keberaniannya memimpin langsung barisan depan. Gambarkan ketakutan Raja Alfonso VI yang sebelumnya meremehkan kekuatan Yusuf. Lalu bagaimana pasukannya akhirnya porak-poranda oleh serangan Murabitun. Jadikan pertempuran itu bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan spiritual. Seolah langit Andalusia memeki kegembiraan, dan bumi pun bersujud syukur. Gambarkan air mata masyarakat Andalusia yang melihat musuh dipukul mundur, seakan Yusuf bin Tashfin datang sebagai rahmat di saat paling gelap. Setelah kemenangan, jelaskan bagaimana Yusuf tidak tamak akan kekuasaan. Ia menolak gelar yang berlebihan, menolak kemewahan istana, bahkan menolak untuk mengutip pajak tambahan dari rakyat Andalusia. Tunjukkan bahwa seluruh tindakannya didorong oleh ketulusan dan rasa tanggung jawab sebagai hamba Allah, bukan ambisi pribadi. Namun, jangan lupakan konflik batin dan dilema politik. Gambarkan bagaimana beberapa raja Taifah mengkhianati kepercayaan, bersekongkol diam-diam dengan musuh, atau menggerutu karena Yusuf terlalu adil. Gambarkan pula bagaimana Yusuf akhirnya terpaksa mencabut kekuasaan para pemimpin yang lemah dan munafik demi menyelamatkan Andalusia secara menyeluruh. Jadikan proses ini penuh emosi. Yusuf yang sedih namun tegar, para penguasa yang tersingkir, dan rakyat yang akhirnya mendapatkan pemimpin yang melindungi mereka. Dalam narasi 1000 kata itu, berikan ruang bagi sisi spiritual Yusuf. Malam-malam panjangnya dalam doa, keputusannya yang selalu didahului istiharah, dan keyakinannya bahwa kemenangan hanyalah milik Allah. Perlihatkan bagaimana kesederhanaannya bertahan sampai akhir hidupnya. Bahkan ketika ia telah menjadi penguasa wilayah dari Senegal hingga Zaragoza. Akhiri prompt dengan adegan reflektif. Yusuf berdiri di tepi gurun saat matahari terbenam, memandang tanah Andalusia yang jauh di balik lautan.
Ia sadar bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh pedang, tetapi oleh niat murni dan keberanian melampaui zaman. Biarkan pembaca merasa bahwa Yusuf bin Tashfin bukan hanya seorang panglima, tetapi seorang legenda yang hidup antara Maroko dan Andalusia, antara tanah dan langit, antara kerendahan hati dan kejayaan abadi.